Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak hebat ibu semua? Sehat? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan kedua melalui sistem daring. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan kirimkan link absensinya ke grup kelas kita. Boleh silahkan diisi dulu link presensinya, Ibu tunggu 3 menit. Kita udah hadir semua ini kayaknya ya, nggak ada yang nggak masuk. Nah, Ibu Angga silahkan pimpin doa dulu sebelum belajar, Nak. Doa sebelum belajar dengan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Ibu ingin mengajak kamu bernyanyi. Mau bernyanyi? Mau, Bu. Ini dia lagu yang berjudul Tik 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 Bunyi Hujan. Kita nyanyikan sama-sama. Silakan kamu membuka mikrofonnya. Pernahkah kamu mendengar bunyi hujan? Pernah. Apa itu bisa kita dengar menggunakan alat indera apa, Nak? Telinga, Bu. Kamu berada di dalam rumah, hujannya ada di luar rumah. Nah, kira-kira kamu bisa mendengarnya tidak? Bisa, Bu. Kita bisa mendengar bunyi hujan itu karena ada perantara apa ya? Perantara Ya, udara, Bu. Perantara udara. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai sifat bunyi yang merambat. Ya, jadi nanti perambatannya itu melalui apa saja, itu akan kita pelajari pada hari ini. Ini dia media pembelajaran yang bisa disaksikan, yang dapat membantu kamu memahami materi hari ini. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan dulu apa tujuan kita belajar materi ini. Yang pertama, nanti Ibu harapkan kamu mampu menyimpulkan sifat-sifat bunyi yang merambat. Kemudian Ibu harap kamu juga bisa mengidentifikasi medium perambatan bunyi masuk kepada materi kita, yaitu sifat bunyi dapat merambat. Tahukah kamu apa saja media perantara perambatan bunyi tersebut? Medium perambatan bunyi yang pertama adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Ya, coba Cinta bantu Ibu gambar ini menjelaskan tentang orang ngapain. Itu gambar 2 orang anak, yang satu sedang mengetuk meja dan satunya lagi mendekat telinga ke mejanya, Bu. Oh iya, benar. Berarti mereka ini sedang melakukan percobaan mengenai bisa nggak ya benda padat itu merambat bunyi. Kita buktikan melalui suatu percobaan. Apa yang terlihat di sini medianya? Bendanya benda apa? Telepon kaleng, Bu. Ya, telepon kaleng. Berarti meja dan telepon kaleng itu adalah alat atau benda padat yang digunakan untuk merambat bunyi. Perambatan bunyi melalui benda cair. Berarti bunyi ini juga dapat merambat walaupun dia berada di dalam air. Ini dia media perambatan yang ketiga. Salah satu benda gas itu adalah udara. Pernahkah kamu mendengar bunyi bel sekolah walaupun kamu sedang di rumah? Pernah, Bu. Itu karena ada perantara apa tadi, Nak? Perantara udara. Seperti mendengarkan ayam berkokok, kicauan burung, bunyi handphone. Kamu bisa mendengar itu semua karena adanya perambatan melalui
udara. Kamu pernah tidak melihat orang di luar angkasa yang pakai baju-baju astronot itu? Pernah, nggak? Bu. Mereka bisa mendengar bunyi nggak ya? Kalau di luar angkasa, jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena di luar angkasa tidak ada udara, makanya kita tidak bisa mendengar suara atau bunyi saat berada di luar angkasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ada media penghantar dan ada pendengar. Bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan zat cair. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, kira-kira kamu sudah mulai paham belum ya materi pelajaran kita ini? Sudah, Bu. Nah, ini dia hubungan antara alat indera pendengaran kita dengan sumber bunyi yang ada tadi. Bunyi yang kita dengar itu ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga sehingga dia akan menggetarkan gendang telinga. Nah, setelah mendengarkan gendang telinga tersebut, maka diteruskan ke otak. Tiba di otak, baru otak akan merespon atau menjawab itu kira-kira bunyi apa ya. Di antara ketiga perambatan ini, mana yang lebih baik atau lebih bagus? Padat, Bu. Benda padat, karena dia mempunyai molekul yang lebih rapat. Selanjutnya ada pembelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, coba bantu Ibu bacakan dulu ini mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di layar kamu, Andre. Gagasan pokok merupakan sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Ya, jadi dalam satu teks bacaan nanti akan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari beberapa satu paragraf itu terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, itulah yang nantinya akan Ibu minta ke kamu untuk mencari atau menganalisis mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Ini dia teksnya, teks bahan ajar kita. Kamu boleh lihat di HP, Ibu sudah kirimkan ke WA grup, kamu boleh lihat HP-nya. Kemudian kamu bantu bacakan tari teks Pakarena tersebut. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, menjadi merupakan bekas kerajaan Goa. Patut dan format secara keseluruhan, tari ini mengungkapkan rasa syukur. Oke, terima kasih anak Ibu Joshua. Yang mana yang menjadi gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya adalah Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Iya, berarti gagasan pokoknya terletak pada awal kalimat. Untuk paragraf selanjutnya nanti bisa kamu sambung dan kamu cari sendiri melalui pembelajaran di rumah ya. Teks ini sudah Ibu kirimkan melalui WA grup kita. Kemudian Ibu akan meminta kamu untuk mengerjakan LKPD. Bentar, Ibu kirim dulu ke grup kita LKPD-nya. Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Langkah kerjanya atau tugas yang bisa kamu lakukan adalah mengerjakan suatu percobaan. Bisa bantu Ibu untuk melakukan percobaan perambatan bunyi melalui zat padat. Alat-alatnya kemarin sudah Ibu kirim di WA grup. Sudah kamu siapkan, Hafsa? Siap, Bu. Silakan lakukan percobaannya. Ngomong tak kan jadinya. Kemudian kita akan lakukan percobaan yang kedua. Buka kameranya ya, Ibu mau lihat kamu melakukan percobaannya. Silakan atur posisi kameranya supaya terlihat semua alat dan bahannya. Sekarang lakukan percobaan dengan cara kamu letakkan telingamu mendekati mulut corong ya. Nah, batunya kamu pegang, kemudian kamu ketuk dinding ember tadi ya. Diketuk. Oke,
Oke, berikutnya kita akan lakukan percobaan yang ketiga. Kamu sudah siapkan alatnya, Ibnu? Itu sama adiknya. Oke, coba Ibnu berdiri di satu sudut ruangan, Ibnu. Oke, kamu berdiri di sudut ruangan lain. Bisa, kamu bisa mendengar gendang adikmu tadi. Bisa, Bu. Ya, setelah kamu lakukan percobaan tersebut, sekarang kamu bisa masukkannya ke dalam lembar kerja berikut ini. Kamu buat ke dalam lembar kerja ini yang sudah Ibu kirimkan ke WA group. Ibu beri waktu 7 menit untuk mengerjakannya ya. Ya, ini sebagian sudah ada yang siap. Ini punya Yaya sudah mengirim ya. Oh, aku belum sempat nulis. Ya udah nggak apa-apa, Ibu tunggu no. Ini punya Cinta. Andre sudah siap ya? Silakan Andre. Dulu presentasikan hasil kerjamu. Pertama, sebenarnya musim hujan hampir tiba. Gagasan pendukung warga kampung Babakan berencana melakukan gotong royong. Gagasan pendukung warga berkumpul setelah kerja bakti. Ya, itu dia hasil LKPD yang ditampilkan oleh Ananda Andre mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung setiap paragrafnya dari yang telah dia baca tadi. Nah, kira-kira anak ibu ada yang ingin menanggapi dari hasil LKPD teman kita tadi? Selanjutnya mungkin ibu mintakan kepada ya, coba dibacakan hasil yang ini ya, yang percobaan 1, 2, 3 itu ya. Dengan benang padat air Percobaanmu terdengar semua ya. Oke, berarti itu dia hasil percobaan yang kamu lakukan dan kamu presentasikan pada hari ini. Jadi percobaannya berhasil dan semua kita mendapatkan pembuktian bahwa perambatan bunyi itu dapat terjadi melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, selanjutnya Ibu ingin melihat tingkat kemampuan kamu dalam memahami materi ini. Ibu akan berikan evaluasi. Link evaluasinya sudah Ibu kirim di grup. Silahkan kamu isi dan kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 10 menit. Soalnya nanti seperti ini. Kamu isi nama, kemudian menjawab soal ini sesuai dengan pilihan yang benar yang tepatnya ya. Untuk anak-anak ibu yang sudah menjawab tetapi nilainya masih rendah, itu tidak apa-apa ya. Nanti ibu akan berikan remedial, tambahan pelajaran. Ibu akan kirimkan lagi soal-soalnya untuk kamu pelajari lagi di rumah. Coba apa kesimpulan yang kamu dapat dari pembelajaran materi hari ini, Mifta? Kesimpulan dari pelajaran di dalam bunyi dapat merambat apakah melalui media. Ya, Hafsa, coba ibu tanya apa saja tadi medium perantara perambatan bunyi, ada 3. Apa saja Hafsa? Melalui zat padat, zat cair, dan Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Dengan dibuatnya suatu kesimpulan, berarti ibu harapkan anak-anak ibu dapat memahami materi kita hari ini ya, mengenai perambatan bunyi dan gagasan pokok. Jika masih ada yang belum paham, boleh bertanya jawab dengan ibu melalui WA. Sekian pembelajarannya ibu hari ini. Satu pesan ibu, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dari rumah. Baiklah, sebelum pelajaran kita tutup, pimpin doa penutupnya enggak? Marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai, selesai. Akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.